Puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita bersyukur dan kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan hati kita untuk kita memuji Dia. Kita nyanyikan pujian, Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Kita siapkan hati kita untuk berdoa, memulaikan ibadah ini. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Haleluya, puji Tuhan. Nyanyikan pujian ini, angkat hati kita untuk kita menyembah Dia. Amin, haleluya, puji Tuhan. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian. Amin. Penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Nyanyikan pujian ini lagi. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Akui bahwa hanya Tuhan Yesus Kristus adalah pengharapan kita, juru selamat kita, dan kita percaya hanya kepada Dia saja. Puji Tuhan, haleluya. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian. Glory, haleluya. Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian. Kita sembah Dia, kita agungkan Dia, kita puji Dia. Haleluya. Kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Yesus. Haleluya, haleluya. Kepadamu ya Allahku. Haleluya, haleluya Yesus. Segala pujian syukur, hormat, kemuliaan kembali kami naikkan kepadamu Bapa di sorga. Kerinduan kami pada saat pagi hari ini Tuhan, kami datang bersama-sama berkumpul ya Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kami menikmati Engkau Tuhan, mau menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang masih boleh Tuhan beri bagi kami, untuk kami masih boleh ada sehat, kuat semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan yang Engkau menyertai ya Tuhan, kiranya ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengurapi setiap kehidupan kami, baik yang ada melayani Tuhan, bahkan kami semua yang menyaksikan siaran ini Tuhan. Biarlah pengurapan yang daripada Tuhan menjadi bagian kami. Tuhan kiranya menolong setiap kehidupan kami, dan kami siap memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Haleluya. Hari ini mari kita mau bersuka cita. Kita mau nyanyikan puji-pujian kita kepada Tuhan. Ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan selama kita memuji Tuhan, itu adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Ibadah kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nyanyikan pujian ini. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Amin. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dari Roh Kudus. Hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dari Roh Kudus. Hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Nyanyikan sekali lagi. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Glory, haleluya. Dalam melayani Tuhan. Sukacita dari Roh Kudus. Hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Amin. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nyanyikan pujian ini lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kita bersemangat untuk beribadah. Kita bersemangat untuk melayani Tuhan. Haleluya. Mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang,
menjadi anak-anak Tuhan yang sudah menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kita harus mempunyai iman yang kuat, mempunyai dasar yang kuat untuk tetap percaya dan tetap yakin bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nyanyikan pujian ini. Jiwa berharap padahu seperti Sion, gunungnya Allah, anak Tuhan tetap teguh. Haleluya. Berharap padahu, damai dan senang selalu, seperti Sion tetap teguh dalam kesusahan, Seperti Sion, gunungnya Allah. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Seperti Sion, gunungnya Allah, anak Tuhan tetap teguh dalam pencobaan, seperti Sion, gunungnya Allah, kuat dan berdiri tetap penuh kesukaan. Sekali lagi kita nyanyikan pujian. Seperti Sion, gunungnya Allah, anak Tuhan tetap teguh walaupun dalam pencobaan. Haleluya. Roh Kudus menguatkan dan memampukan kita. Amin. Anak Tuhan tetap teguh dalam pencobaan, seperti Sion, gunungnya Allah, kuat dan berdiri tetap penuh kesukaan. Kuat dan berdiri tetap penuh kesukaan. Haleluya. Berdiri tetap penuh kesukaan. Anak Tuhan harus tetap kuat, tetap teguh iman percayanya di dalam Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita akan belajar lagi untuk mendengar firman Tuhan, belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhanlah yang akan menyelidiki hati kita. Haleluya. Kita nyanyikan pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Nyanyikan pujian ini sama-sama. Kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Selidiki aku,
Haleluya, haleluya Yesus. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang hebat, Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang mengetahui setiap keperluan dan kebutuhan kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau saat hari ini kami masih boleh Tuhan Yesus diberikan kesempatan untuk kami beribadah kepadamu Tuhan. Bahkan Tuhan kami telah memuji mempermuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Saatnya Tuhan Yesus kami mau memberikan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan, Engkau Allah yang mengetahui apa menjadi kebutuhan dan keperluan kami sebagai umat-umat-Mu Tuhan di dalam kami menjalani hidup kami di dunia ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jalannya pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Allah Roh Kudus menguasai setiap kami Tuhan Yesus. Menguasai hidup kami Tuhan. Bahkan Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau utus bagi kami pada hari ini untuk membagikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu tinggal dalam pengurapan Allah yang kudus Tuhan Yesus. Sehingga setiap firman yang dibicarakan Tuhan Yesus bagi kami, yang dibagikan bagi kami Tuhan, semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami jadi umat-umat yang tahu, yang mau berjalan sesuai dengan kehendak firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan kami alaskan doa kami Tuhan. Dan kami siap diisi oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Kita dapat beribadah dengan online. Saya percaya tidak mengurangi sukacita kita di dalam kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Saya percaya setiap pujian yang sudah kita nyanyikan itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Walaupun Bapak Ibu Saudara sekalian melakukannya dari rumah masing-masing. Puji Tuhan. Saat ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Saya diberikan tema sesuai dengan perikop di dalam Alkitab ini. Kita melihat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7. Injil Matius pasalnya yang ke-7. Kita akan baca dari ayatnya yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27 berbunyi demikian. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus ketika dia berada di atas bukit. Dia berbicara kepada murid-murid, kepada semua mereka yang pada saat itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus di atas bukit. Dalam bagian yang terakhir di dalam khotbah Yesus, setelah dia menyampaikan berbagai macam hal
apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh setiap orang percaya, Tuhan Yesus menutup dengan 2 macam dasar yang dia sampaikan kepada murid-murid. Ayat yang sudah kita baca bersama tadi, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya." Artinya bahwa Tuhan Yesus sedang menegaskan kepada murid-murid bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan, dan orang yang percaya yang mendengar tapi tidak melakukannya, ada akibat yang mereka akan alami, ada akibat yang mereka akan hadapi dalam kehidupan mereka. Karena apa yang Tuhan Yesus jelaskan kepada murid-murid pada waktu dia menyampaikan khotbahnya di atas bukit, di dalam ayat yang ke-21 kalau kita membaca di sana, Tuhan Yesus menegaskan kepada murid-murid bahwa bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan, setiap orang yang mendengar perkataan dan melakukannya, mendengar perkataan Yesus dan melakukannya, Yesus katakan ibarat seorang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ibarat seorang yang membangun rumahnya di atas batu yang kuat, yang kokoh. Sehingga apabila datang hujan, dan dikatakan di sana hujan, badai, angin melanda rumah itu, dia tidak akan goyah. Tuhan Yesus sudah memberikan sebuah pernyataan peringatan kepada murid-murid pada waktu itu. Kalau mereka mendengar dan melakukannya, mereka akan aman. Artinya bahwa mereka akan tetap kuat di dalam Tuhan. Seperti seorang yang membangun rumah di atas batu. Tetapi kalau mereka mendengar perkataan Tuhan, mendengar perkataan Yesus, tapi tidak melakukannya, itu sama dengan orang yang membangun rumah, dikatakan di sana, di atas pasir. Apabila datang hujan, apabila datang badai, rumah itu akan dengan mudah hancur. Kenapa? Karena mereka mendirikan rumahnya di atas pasir yang tidak memiliki kekuatan. Berbicara tentang kekuatan dunia. Orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya, dia sedang membangun kekuatan yang akan mudah hancur. Tetapi orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, Tuhan Yesus katakan dia akan kuat. Kenapa? Karena dia membangun satu kekuatan di dalam Tuhan. Dia mengikuti apa kata firman Tuhan. Dia mengikuti semua apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid. Sehingga kalau kita seperti ayat yang sudah saya bacakan tadi di dalam ayatnya yang ke-21, setiap orang berseru kepada Tuhan, 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 akan masuk ke dalam sorga. Tetapi Tuhan Yesus katakan, hanya orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Artinya, hanya orang yang melakukan firman yang bisa masuk ke dalam sorga. Karena di ayat yang ke-22 dia katakan, pada akhir zaman, pada zaman akhir, pada hari terakhir akan banyak orang yang berseru kepada Tuhan. Berseru kepadaku, kata Yesus, Tuhan, Tuhan. Mereka mengatakan kami berbuat ini untuk pekerjaan Tuhan. Banyak mengerjakan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Tapi ternyata tujuan mereka melakukan itu hanya untuk kebanggaan diri, bukan melakukan menurut kehendak Tuhan, tapi hanya mengikuti keinginan manusia.
Dan Yesus katakan, "Enyahlah engkau daripadaku, karena aku tidak mengenal engkau." Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pernyataan Tuhan Yesus ini berbicara tentang orang yang taat kepada Tuhan, orang yang dengar-dengaran kepada Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang yang tidak akan bisa dan tidak akan dengan mudah dikalahkan, ditaklukkan oleh kekuatan dunia. Begitu hebatnya kekuatan dunia, begitu hebatnya badai gelombang yang mungkin kita akan hadapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi kalau kita melakukan firman Tuhan, bukan hanya sekedar mendengar saja, tapi kalau kita melakukannya, maka kita akan tetap kuat. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tinggal di dalam kita. Kalau kita bandingkan dengan kisah di dalam Matius pasal yang ke-25 dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Di sana berbicara tentang 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bijak, mereka mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang bijak. Apa yang mereka alami? Mereka masuk dalam pernikahan dengan pengantin yang mereka nanti-nantikan pada waktu itu. Tapi 5 gadis yang bodoh, apa yang terjadi? Mereka tidak masuk dalam pernikahan itu. Pintu tertutup untuk mereka. Artinya bahwa orang-orang yang hidup yang mengikuti, melakukan firman Tuhan, mereka akan menikmati sukacita di dalam Tuhan. Mungkin ketika kita mengikuti firman Tuhan, ketika kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan dalam kehidupan kita, kita banyak mengalami kesulitan. Kita banyak mengalami hal-hal yang berat dalam hidup kita. Tapi kalau kita tetap melakukan firman Tuhan, kita tidak terpengaruh dengan apapun. Kita tetap tinggal di dalam Tuhan, hidup menurut kehendak Tuhan. Percayalah, kita selamat. Tuhan menyertai kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kita tetap berdiri kokoh. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tapi kalau kita hanya mendengar firman Tuhan. Dan kita mendengar dan kita tidak melakukan firman Tuhan. Itu sudah pasti. Kita akan seperti seorang yang membangun, mendirikan rumah di atas pasir. Yang akan dengan mudah hancur. Ketika berhadapan dengan masalah, ketika berhadapan dengan hal-hal yang berat dalam hidupnya. Memang membangun sesuatu, membangun rumah di atas pasir itu tidak terlalu sulit. Banyak kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan di sana. Tapi ternyata itu hanya sementara. Dan itu akan mudah hancur. Membangun kekuatan di atas kekuatan dunia. Banyak sekali kemudahan-kemudahan diberikan oleh dunia. Tapi sebenarnya itu tidak menjamin kita bisa berdiri kokoh ketika berhadapan dengan masalah. Malah kita hancur di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita membangun kekuatan kita di dalam Tuhan. Artinya kita melakukan firman Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Yakobus pasal yang ke-25, Yakobus pasal 1, Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-22. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22 di sana berkata begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri.
Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Rasul Yakobus katakan, biarlah kita bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tetapi kita mau menjadi pelaku firman itu. Ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita mendapatkan firman Tuhan, apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita, lakukanlah itu. Lakukanlah firman Tuhan itu. Tadi saya katakan, seringkali ketika kita melakukan firman Tuhan, kita berbenturan dengan hal-hal yang menyakitkan kita. Hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi kalau kita tetap ada di dalam firman Tuhan, kita tetap melakukan firman Tuhan, kita tetap ada di jalannya Tuhan. Di ayat yang ke-25, bagian yang terakhir dikatakan di sana, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kita akan menerima akibat dari apa yang kita lakukan. Akibat dari seorang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu, akibatnya ketika dia seperti seorang yang membangun rumah di atas batu, dia memiliki kekuatan yang besar dari Tuhan. Dia tidak akan dengan mudah terpengaruh, digoyahkan oleh apapun yang ditawarkan oleh dunia. Dia akan tetap kuat. Dia akan tetap berdiri teguh, dan itulah yang membuat orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan tetap setia kepada Tuhan. Karena dia berdiri di atas kekuatan Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Kepada orang-orang yang hidup menurut firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada janji dari Tuhan Yesus kepada murid-murid apabila mereka melakukan firman Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, kita baca ayatnya yang ke-14, Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid, kalau kamu melakukan firman-Ku, kalau kamu melakukan perintah-Ku, kamu adalah sahabatku. Bukan hamba, tapi sahabat. Orang yang senang melakukan firman Tuhan, orang yang selalu melakukan firman Tuhan, dia adalah sahabatnya Tuhan. Kalau sahabatnya Tuhan,
Yesus katakan, segala sesuatu yang dia terima dari Tuhan, itu dia dari Bapa di sorga, itu yang dia sampaikan, itu yang dia beritakan kepada sahabatnya. Dan kalau kita adalah sahabatnya Tuhan, tidak sulit bagi Tuhan untuk memberitakan kepada kita hal-hal yang rahasia. Tuhan akan selalu banyak berbicara dengan kita. Karena kita sahabatnya Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan, dia adalah sahabatnya Tuhan. Kalau kita mau menjadi sahabatnya Tuhan, lakukanlah firman Tuhan. Bukan hanya saja menjadi pendengar. Oleh sebab itu, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, sahabatnya Tuhan, dia adalah orang yang kuat, yang kokoh, yang tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Injil Matius sudah menulis tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Yang melakukan firman Tuhan. Dia yang masuk dalam pernikahan bersama dengan pengantin. Yang tidak melakukan firman Tuhan. Yesus katakan, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah engkau dari hadapanku. Sahabatnya Tuhan, sahabatnya Yesus adalah orang yang dekat, orang yang selalu dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu hamba karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Tidak ada rahasia antara kita dengan Tuhan. Karena kita adalah sahabatnya Tuhan. Tuhan selalu memberitahukan kepada kita hal-hal yang indah dalam hidup kita. Karena Tuhan tahu kita melakukan apa yang difirmankan. Berbeda dengan mereka yang mendengar tapi tidak melakukan. Dia bukan sahabatnya Tuhan. Dan Tuhan tidak akan memberitahukan hal-hal yang indah kepada mereka yang tidak pernah melakukan firman Tuhan. Tapi orang yang melakukan firman Tuhan, dia akan selalu dipenuhi dengan sukacita. Kenapa? Karena firman Tuhan selalu memberikan kepadanya kekuatan. Dia selalu hidup di dalam kekuatan Tuhan. Dan kemudian orang yang suka melakukan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-24 di sana berkata begini, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Jadi orang yang selalu melakukan firman Tuhan, Tuhan ada di dalamnya, dan kita ada di dalam Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan, kita menjadi sahabatnya Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi pelaku firman seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Yakobus di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Biarlah kita mau menjadi pelaku firman. Ketika kita mendengar firman Tuhan, lakukanlah firman Tuhan itu. Pesan Tuhan Yesus dalam khotbahnya yang terakhir yang sudah kita baca tadi. Kemudian Tuhan Yesus ibaratkan di dalam 2 macam dasar itu. Kalau kita melakukan firman Tuhan, cukup tegas dan jelas Tuhan Yesus katakan. Kalau kita melakukan firman, kita akan selamat. Tapi kalau kita tidak melakukan firman, kita hancur. Sehebat apapun yang kita bangun di atas pasir, sebagus apapun yang kita bangun di atas pasir, itu tetap akan hancur. Tapi
Kalau kita bangun kekuatan kita di atas kekuatannya Tuhan, di atas batu yang kuat itu, walaupun secara manusia kelihatan sederhana, tetapi kalau ada Tuhan di sana, kita bersahabat dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Kita tidak akan bisa digoyahkan oleh situasi, oleh keadaan apapun. Asal kita tetap hidup di jalannya Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan bekerja, Tuhan akan nyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi persoalan yang kita hadapi, Tuhan ada bersama dengan kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita tetap setia kepada Tuhan, tetap melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari saya jemput kita berdiri. Kita akan berdoa. Kita akan nyanyikan itu pujian, lembutkan hatiku, ya Yesus. Haleluya. Lembutkan hatiku, ya Yesus. Dengar firman-Mu tiap hari. Lembutkan hatiku, ya Tuhan. Lembutkan hatiku sekarang. Lembutkan hatiku, ya Yesus. Dengar firman-Mu tiap hari. Lembutkan hatiku, ya Tuhan. Lembutkan hatiku sekarang. Ada tanah yang keras di pinggir jalan. Ada tanah berbatu-batu. Ada tanah yang penuh belukar duri, hingga benih tak dapat tumbuh. Oh Tuhan, jadikanlah hatiku lembut seperti tanah yang baik dan subur, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat. Lembutkan hatiku, ya Yesus. Dengar
Haleluya. Biarlah Engkau melembutkan hati kami lewat firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kami dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan apa yang Engkau inginkan kami lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami semua ya Tuhan. Biarlah kami tetap hidup menurut kehendak-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak tersesat. Sehingga kami tidak terpengaruh dengan dunia ini ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Hanya Engkau pengharapan kami ya Tuhan. Hanya Engkau kekuatan kami ya Tuhan. Biarlah kami tetap di dalam Engkau. Engkau di dalam kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Lembutkan hatiku ya Yesus, dengar firman-Mu tiap hari. Haleluya. Lembutkan hatiku ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang. Lembutkan hatiku ya Haleluya, Yesus, dengar firman-Mu. Biarlah kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan. Lembutkan hatiku Ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang. Lembutkan hatiku ya Yesus, dengar firman-Mu tiap hari. Oh Tuhan, Lembutkan hatiku ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang. haleluya. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh.
setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Amin. Yesus Haleluya. yang ku pegang. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Oh, haleluya. Haleluya. Ku rindu setiap waktu, hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Amin. Yesus Oh, haleluya. yang ku pegang. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Amin. Haleluya. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Haleluya Tuhan. Berdaulatlah Engkau atas kami ya Tuhan. berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya. Haleluya. Engkaulah Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami. Tuhan tolong setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka tetap hidup menurut firman-Mu. Menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya menjadi pendengar saja ya Tuhan. Tuhan tolong kami semua ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Biarlah kami tetap kuat di dalam Engkau. Kami tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Kami tidak dapat dipengaruhi oleh situasi yang mau menjatuhkan kami. Biarlah kami tetap kuat di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Engkau menolong setiap jemaat Tuhan yang berada di rumah mereka masing-masing. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan kesehatan mereka yang mengalami kelemahan. Tuhan berikan kekuatan itu Tuhan, supaya mereka tetap setia kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah berkat sukacita-Mu selalu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa,
cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai sampai pada akhirnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.